Maksudnya gini, bukan kau nyampe ke berita sekarang. Peran teknologi digital bagi seorang presenter di dunia pendidikan seperti apa? Baik, Ibu. Saya ulangi pertanyaannya. Jadi, peran presenter dalam dunia digital. Ya, tapi untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Baik, izin menjawab, Ibu. Jadi kan sekarang itu adalah era globalisasi yang dimana seorang presenter juga biasanya dapat ditayangkan di media sosial gitu, Ibu. Tentunya tentang pendidikan, biasanya itu kalau kita sering seorang presenter itu ada yang lewat aplikasi seperti TikTok gitu. Jadi disiarkan di sana untuk berita-berita di dunia digital. Jadi sekarang Ibu untuk melihat berita tidak hanya lewat televisi saja, bahkan lewat media sosial seperti dari handphone, dari laptop, dan seperti dari komputer gitu, Ibu. Cuma itu. Jadi perannya itu hanya melihat aja. Tentunya banyak peran yang lain, Ibu, selain untuk melihat saja. Itu ada seperti menyampaikan berita di media sosial, Ibu. Motivasi saya mengikuti lomba presenter muda, yang pertama, saya pastinya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi seperti public speaker dan hal-hal yang terkait hal tersebut. Kedua, saya memberanikan diri saya untuk keluar dari zona nyaman, yaitu yang ingin diam di tempat, tidak ingin dikenal orang. Saya ingin keluar dari zona tersebut. Memang keluar dari zona nyaman itu lumayan agak menantang ya. Soalnya kalau kita udah terjun, pasti harus tetap dilanjutkan apapun caranya. Dan juga saya ingin menambahkan pengalaman saya. Terima kasih. Pengalaman saya yang belum saya coba, kayak ini kan pertama kalinya saya masuk lomba presenter di provinsi. Kalau di sekolah, pertama kalinya pas kelas 10 saya dipilih menjadi MC di sekolah sampai saat ini kelas 11. Itu perpisahan. Ya, perpisahan dan berbagai acara pembukaan lainnya yang ada di sekolah. Baik, izin mengulangi pertanyaannya terlebih dahulu. Bagaimana jika ketika saya sebagai presenter diberikan tema secara mendadak dan saya diharuskan untuk memberikan informasi ini ke depan publik sehingga publik paham, sedangkan saya sendiri masih kurang paham? Benar. Baik, yang pertama tentunya saya akan membaca dulu temanya seperti apa. Lalu biasanya Ibu ya izin, tema itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Presenter itu memberikan informasi seperti berita atau hot news, soft news, ataupun hal-hal terkini ataupun sejarah yang tidak jauh-jauh dari common knowledge biasanya. Nah, maka saya akan kembangkan dari data yang saya dapatkan dari tema ini. Oh, ternyata saya tahu nih tema ini sedikit di bagian sini. Maka saya akan memberikan informasi kepada halayak tentang tema ini di bagian situ terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Dan jika memang saya diberikan waktu untuk mempelajari temanya, maka saya akan mempelajari temanya secara keseluruhan. Jikalau tidak, memang harus mendadak nih, Zah, kamu gini ya, Zah, sekarang kayak gitu. Terus saya lihat temanya, oh sepertinya saya kurang paham temanya di bagian ini, maka saya akan highlight di bagian yang saya paham terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi untuk isu yang untuk disampaikan kepada remaja, oke. Kalau mungkin dari saya itu tentang pergaulan bebas, Ibu. Karena pergaulan bebas itu sangatlah sangat tidak bisa dinormalisasikan, Ibu. Karena pergaulan bebas itu dampaknya itu kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi apa sih gunanya kita ikut-ikutan anak muda, tren yang tidak bermanfaat? Lebih baik kita menciptakan tren sendiri, tren yang bisa berdampak kepada orang lain, tren yang bisa menginspirasi teman-teman sebaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Ibu. Sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup.
Oke, Mas. Sehat. Sudah makan? Oh, sudah makan. Rencanamu ke depan untuk mengembangkan komunikasi sebagai seorang presenter, kemampuan berbicara, itu bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi untuk rencana ke depan, saya kan sudah kelas 12, Bapak Ibu. Jadi saya akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan akan mengambil ilmu pendidikan. Jadi saya akan mengambil kuliah di pendidikan. Terus juga saya sudah menyiapkan plan kuliah di mana. Nah, kebetulan di kampus itu mempunyai ekstrakurikuler yang bernama itu Narasinema. Itu yang isinya tentang pengembangan public speaking. Jadi saya tertarik di public speaking dan saya akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan akan mengambil ekstrakurikuler itu, Bapak. Sekalian dong, tadi pertanyaan tentang umur. Ya, pertanyaan ini ya. Oke. Mau pertanyaan apa ya? Oke, enggak apa-apa. Menurut sebagai seorang pelajar, sebagai generasi muda sekarang, peran media digital itu apa sih? Oke, jadi untuk peran digital, menurut saya peran digital di era globalisasi ini, peran digital itu penting nggak penting. Jadi pentingnya itu kita bisa mengambil berita isu yang ada di media sosial, dapat kita saring terlebih dahulu. Kalau nggak pentingnya itu ya tahu sendiri kan, Bapak Ibu Gen Z itu suka ikut-ikutan FOMO. Misalkan ada berita berita kurang jelas, tetapi ikut meramaikan padahal berita itu tidak benar gitu, Ibu, Bapak. Tidak perlu data yang benar, kau cukup itu. Kami cuma lihat ekspresi kau, sebutin bebas. Bisa siapa Karang. Kami tidak ada butuh data real, kami tidak peduli. Kami butuh kau sekarang di sini bisa jawab. Oke, pelaku Dengan jawab. menari, Famous besok. dengan intonasi suara kau yang buat kami enak dengernya, itu. Nah, kau Bebas. Oke. otak ibu kami bisa denger. Kamera 3, 2, 1, and cue. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Kasih dalam program Liputan Semansa Tapak TV. Dan inilah berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia resmi memperkenalkan Sekolah Garuda, harapan baru pendidikan unggul kini sudah ada di depan mata kita sendiri. Salah satu sekolah Garuda dibagi menjadi dua, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda. Eliminasi. Oke, terus. Salah satu Sekolah Garuda Transformasi adalah Man Insan Cendikia Ogan Komering Ilir, SMA Taruna Nusantara di Jawa Tengah, hingga Sekarang closing. Oke, langsung closing. Closing. Yuk. Tangan main. Yang enak tuh tangan main. pemirsa. Oke. Pemirsa Liputan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ade Kasih beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Liputan Semansa Tapak TV dan sampai jumpa. Gini deh, biar paling mudah nih. Lu kasih himbauan, misalnya kamera nih. Lu sebagai seorang presenter, himbau teman-teman jangan mudah terpengaruh karena media hoax atau apa, oke? Iya. Siap? Ini Iya, kamera siap. ya. Fokus ke sini ya. Fokusnya satu aja di sini. Kamera roll. 3, 2, 1. Untuk teman-teman di provinsi Nggak apa-apa. Nyaman lu. Yang penting kalau kasih tahu deh, sosialisasiin jangan ada yang pengaruh berita hoax sama ini tadi bullying. Oke. Untuk teman-teman yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kita semua tahu bahwasanya bullying itu adalah kasus yang saat ini sedang marak terjadi di kalangan remaja-remaja, terutama di sekolah-sekolah. Dan bullying itu adalah salah satu tindakan yang bisa membuat mental orang lain atau anak yang menjadi korban itu
menjadi tidak sehat. Jadi untuk kita sebagai generasi muda itu harus bisa Apa mau ditambahin? sebenarnya sudah cukup. Udah cukup? Iya. Kita lebih ke presenter atau MC sih sebenarnya? Kalau aku dari lomba yang di Palembang sama yang dari sebelum final itu presenter. Presenter ya? Iya. Oke. Coba ceritain, tapi singkat jelas padat nih, satu pengalaman presenting di real life ya, yang benar-benar pengalaman presenting yang paling berkesan dan kenapa itu berkesan buat kita? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Sebenarnya yang paling berkesan bagi saya itu bisa masuk final ini Bu. Kalau misalnya pengalaman-pengalaman presenting lain itu saya belum dapat. Saya sudah dapat dari ikut ekskul sinema karena saya ambil divisi jurnalistik. Saya emang tertarik banget sama presenting, terus kayak dunia sinematik kayak gitu. Emang udah tertarik banget. Dan ini tuh benar-benar menurut saya kesempatan banget bagi saya untuk lebih menambah pengalaman dan juga menambah relasi juga, Bu. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Sayang, Yuk, disimak ya. iya. Buatkan satu kalimat yang menyatakan bahwa mendefinisikan bahwa dirimu itu adalah seorang presenter yang ideal untuk dirimu sendiri. Baik, saya akan menyampaikan informasi secara jelas kepada penonton, mungkin pendengar. Dan saya akan menjelaskan berita secara jelas dan menarik. Sudah Ibu. Cuma itu baik. Iya. Jadi kau cuma menyampaikan Berita secara jelas dan menarik. Itu berarti sudah diomong ke mereka tahu kan? ideal. Itu yang idealnya. Iya, menurut saya. Kalau menurut kau ideal itu Oke, berarti pertanyaan simple selanjutnya ya. banget. Bener ya. Bang Ari, yang penting menarik. selanjutnya, iya benar. Benar. Coba tanya. Hal paling mendasar di diri ibu. Diri saya. Iya dong, pastinya. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak. Saya akan menjawab hal yang menarik pada diri saya. Itu saya bisa menyampaikan informasi secara jelas dan berbicara kepada kepada publik, dan saya akan menyampaikan informasi yang Gak secara usah terpaut di presenter, aku enggak. Sekarang dirimu loh. Ulik dulu ke pelaju balik ke matungnya. Halo. Arsila ya? iya. Arsila fokus ya, fokus ya. Nah, pertanyaannya, ceritakan dong sekilas tentang dirimu. Iya, Kelebihan saya Iya. Ini naik kates. Warnanya apa coba? warna oranye. Kalau rasanya apa? Nice. Oke, sekarang kelebihan kamu apa? Yuk. Kelebihan saya pernah mengikuti Paskibra dan terpilih jadi anggota Paskibra Kecamatan Gaung Kidul pada tahun 2024, Bapak. Saya menjadi 8 inti sebagai pengiring baki. Dan saya juga pernah mengikuti olimpiade seperti Bahasa Indonesia, Sosiologi, dan PPKN. Selamat sore pemirsa, sekarang saya berada di lokasi Grand Final Finalis Presenter Muda se-Sumatera Selatan tingkat SMA. Seluruh finalis di sini benar-benar siap menunjukkan aksinya serta karyanya. Dan di sini juga saya sedang berada bersama para juri kita yang benar-benar sangat hebat, benar-benar sangat menguasai di bidang presenter ini, dan juga teman-teman
finalis di sini berjumlah 14 orang, yang dimana mereka semua memiliki bakat yang benar-benar sangat-sangat luar biasa. Baik pemirsa, saya sudah bersama salah satu juri finalis presenter muda tahun 2025 se-Sumatera Selatan tingkat SMA. Mari kita tanya-tanya seputar ajang ini. Halo Kak. Halo. Boleh sebutkan nama? Oke, saya Ari, saya juri untuk Oke, silakan. Boleh sebutkan nama? Saya Hari Goto, saya salah satu juri di event ini. Baik. Harapan Kak Hari tentang event ini bagaimana Kak? Harapannya? Saya berharap hadirnya presenter-presenter muda yang berbakat dari seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan ini, dan kelak akan membawa nama baik Sumatera Selatan ke depan jauh untuk disosialisasikan ke media, dan mungkin bahkan bisa menjadi presenter yang dunia. Ada lagi? Saya berharap adik-adik yang sudah ikut audisi ini, sudah masuk final ini, agar terus mengembangkan potensi yang ada, jangan menyerah, terus belajar, karena potensi itu digali dan dicari, bukan bakat. Terima kasih. Itulah tadi pemirsa salah satu tanggapan dari juri kita. Baiklah, di sini saya akan melaporkan bagaimana acara kita dari hari pertama hingga hari terakhir. Baik, di susunan acara di hari pertama kita ada pembukaan. Setelah pembukaan kita istirahat, isoma, dan di hari kedua ini kita para finalis diuji bakatnya, dipertontonkan di depan juri. Setelah itu nanti di hari ketiga akan ada pentas seni serta penutupan. Sekian dari Palembang, saya Dania Mayang Duyanti melaporkan. Oke. Wow. Bisa. Pelan-pelan. Kami mau loh milih Nadia, tapi yakinkan dulu apa yang bisa kami pilih, yang kami bisa dapetin dari Nadia nantinya. Gitu loh, kasih tahu kami dulu, walaupun itu kenyataannya hanya sekedar teori. Kasih tahu kami loh. Kalau aku jadi juara, aku nak kayak itu masuk Palembang itu Nadia. Baik Ibu, karena Nadia memiliki sifat tidak pernah putus asa. Nadia tahu bahwa Nadia itu masih jauh dari orang-orang lain, tapi Ibu dan Bapak memilih Nadia, sehingga Nadia merasa layak. Dan juga menurut Nadia hasil dari yang Nadia dapatkan dari perlombaan ini, karena Nadia sudah berlatih dengan keras, walaupun persiapannya H-2, tapi Nadia sudah mencoba semaksimal mungkin Ibu. Cuman hamil dulu. Yakin nih? Yakin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan memperkenalkan diri ya Bapak dan Ibu juri. Perkenalkan, saya Destri Mutia dari SMA Bukit Asam Tanjung Ini. Masih Moreno nggak tinggal? Tidak lah. Beda ya? Sebelum Paling? ini Bapak. Sebelum Moreno kan? Iya. Oh, sebelum Moreno ya? Iya, Yang tempatnya mana? Tanjung ini atau Moreno? Tanjung Ini. Tanjung ini. Stasiun ya? Ada stasiun dari situ? Tetapi Stasiun itu di Morini Bapak. Iya, Moreno kalau stasiun tempatnya. Kalau situ cuma singgah sebentar ya. Iya Bapak. Ayo aku ibu. Maaf ya. terus aku kayak bapak baca ini? Bercanda. Jangan tegang. Kami udah tegang loh, kelihatan banget. Bukan sampai suaranya aja sudah ada kedengaran lagi. Padahal Nadia ini siapa? Devri tadi suaranya bagus saat waktu pas perform tadi. Iya, terus sekarang Sama ini